Terjebak cinta sang mantan. Part 1. Di Madu. Adelia tengah duduk di taman bunga belakang rumah. Dia meratapi nasibnya yang terlalu menyayat hati. Rian, suaminya, dipaksa oleh ibu kandungnya atau dengan kata lain mertua dari Adelia untuk menikah lagi hanya karena dia tidak bisa memberikan keturunan bagi keluarga kecil yang sudah dibina selama 3 tahun. Heh, mantu pemalas, malah duduk di sini enak-enakan, bukannya masak. Itu suami kamu mau kerja, bentak Ibu Hartini yang selalu saja ketus pada Adelia, wanita cantik yang selama 3 tahun sudah mengabdikan diri kepada keluarga besarnya. Namun sedikit pun tidak pernah ada simpati buat menantu yang bernama Adelia itu. Bukannya ada Sofia, mantu kesayangan ibu, jawab Adelia pada akhirnya. Ini kali pertama bagi Adelia menjawab semua perlakuan dari Ibu Hartini yang selalu memojokkannya. Hei, dasar mantu kurang ajar, dibilangin ngelawan terus. Rian, lihat nih istri kamu Adelia. Ibu Hartini memanggil anaknya yang tidak lain adalah suami dari Adelia. Rian pun datang ikut menghampiri dua wanita yang selalu saja ribut jika bertemu. Ya ampun ibu, baru datang udah ribut aja, ada apa sih bu? Tanya Rian saat sampai di samping Adelia dan Ibu Hartini. Haduh Rian, kamu harusnya tanya sama si benalu ini, jawab Ibu Hartini seraya pergi meninggalkan Rian dan Adelia. Adelia sudah tidak sanggup menahan air mata yang sudah memenuhi pelupuk matanya. Dengan menunduk, Adelia langsung menghapus air mata yang meluncur bebas ke pipi mulusnya. Ada apa sih Lia? Kalian kok nggak bisa akur sebentar aja? Tanya Rian pada Adelia. Baru saja Adelia akan menjawab, dari arah belakang sudah muncul Sofia yang menghampiri Rian dengan manjanya. Dia memanggil Rian. Bang, aku udah buatin teh. Ayo diminum. Sofia dengan tanpa perasaan menggandeng tangan Rian yang dengan terpaksa juga harus ikut dengan istri mudanya itu. Lepas sayang, ada Adelia, kasihan kan dia juga punya perasaan. Pinta Rian yang masih dapat didengar oleh Adelia. Adelia hanya bisa menangis dalam diam. Sumpah demi apapun, hati istri mana yang akan sanggup melihat suaminya diambil oleh wanita lain. Begitu juga hati Adelia, dia sangat sakit hati. Jika menuruti hawa nafsu, ingin rasanya dia pergi angkat kaki dari rumah yang sudah menjadi saksi perjalanan cintanya selama 3 tahun ke belakang bersama Rian. Pria yang sudah menjadikannya wanita paling bahagia atas perlakuan baik Rian selama ini. Namun, kini Rian harus membagi cinta dan sayangnya dengan wanita yang menjadi istri keduanya, atau lebih tepatnya wanita pilihan ibunya. Sini duduk Ian, ibu mau bicara. Ibu Hartini ternyata sudah duduk di meja makan dengan menyeruput teh di hadapannya. Kebetulan Sofia sudah membuatkan teh untuk ibu mertuanya, jadi menantu idaman lah di depan mertua. Rian lantas duduk di hadapan sang ibu dan juga Sofia yang terus lengket tak mau jauh darinya. Maklum sajalah guys, pengantin baru masih anget gitu ya. Meskipun Rian masih kikuk jika berdua-duaan dengan Sofia karena masih memikirkan hati Adelia, istri pertamanya. Mau bagaimanapun juga, Adelia adalah wanita pilihan hatinya hingga bisa bersama meski banyak onak dan duri yang merintangi setiap perjalanan cintanya dengan Adelia. Namun permintaan sang ibu untuk menikahi Sofia juga tidak bisa dihindari. Awalnya Rian juga tidak ingin memiliki 2 istri karena dia masih 100% mencintai Adelia. Karena tekanan dan tuntutan dari sang ibu, akhirnya Rian goyah juga. Dengan dalih keturunan, akhirnya dia pun menikahi Sofia. Ada apa sih bu? Ibu baru datang udah ribut-ribut sama Adelia. Rian protes karena ia sempat mendengar sang ibu memaki Adelia. Jauh di dalam lubuk hatinya, Rian juga tidak terima jika Adelia selalu disindir oleh Ibu Hartini yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Enak aja, ibu juga kalau lihat dia nggak malas-malasan nggak bakalan kayak tadi. Harusnya dia itu pagi-pagi masak buat kamu sarapan, bukannya duduk santai di teman belakang, dasar pemalas. Nih ya Sofia, kamu jangan tiru sikap kakak madumu itu. Karena kamu mantu kesayangan ibu. Kamu harus pintar ambil hati suami dan hati ibu ya.
Ibu Hartini menatap sekilas wajah menantu keduanya. Rian hanya bisa mengelus dada, mau protes tapi bakal percuma, ibunya ini sangat tidak suka ditentang. "Ian," panggil sang ibu dengan ketus. "Iya, Bu," jawab Rian dengan mode lembut. "Kenapa sih kamu nggak mau ceraikan si Adelia itu? Udah nggak ada gunanya juga dia ada di sini, hanya jadi benalu saja." Ibu Hartini ini ngelunjak ya guys. Udahlah maksain Rian nikah lagi. Malah minta Rian menceraikan Adelia. Kan jadi kesel Mimin tuh. Rasanya pengen tak getok aja kali ya kepalanya biar nggak oleng. Astagfirullah ibu. Kalau ngomong yang bener. Sampai kapanpun Rian nggak akan menceraikan Adelia, Bu. Dia sudah menjadi istri Rian selama 3 tahun ini. Adelia juga baik kok sama ibu. Meskipun ibu terus saja nyindirin dia. Asal ibu tahu aja. Adelia tidak pernah sekalipun menjelek-jelekan ibu di depan aku. Tapi ibu kenapa sih dari dulu nggak pernah suka sama dia? Apa salahnya Adelia, Bu? Rian tidak dapat lagi tinggal diam mendengar istri pertamanya dijelek-jelekin. Rian beranjak dari duduknya dan pergi ke kamar mandi, meninggalkan sang ibu dan Sofia, istri keduanya. Hilang sudah rasa laparnya, meskipun belum sarapan, Rian sudah bersiap dengan pakaian kantornya. Adelia yang paham jika suaminya belum makan pun bergegas menyiapkan sarapan yang dibelinya tepat di depan rumah. Kebetulan ada tukang bubur ayam keliling. Adelia sengaja menunggu Rian keluar. Dia duduk di kursi teras dan sudah siap dengan 2 mangkuk bubur ayam. "Mas, kita sarapan yuk," Adelia mengirimkan chat pada Rian. Rian yang tengah sibuk merapikan dasi kantornya pun segera membuka pesan yang dikirim oleh Adelia. Sudut bibirnya langsung naik ke atas yang menandakan jika dia sedang tersenyum. "Oke sayang, tunggu sebentar," balas Rian dengan cepat. Rian keluar dari kamar dengan pakaian sudah rapi. "Mas, kamu mau berangkat? Kan belum sarapan, aku pesanin aja ya mas." Sophia yang melihat Rian keluar dari kamarnya pun bertanya. "Makasih sayang, aku sarapan di luar bareng Adelia ya," tutur Rian. Dia langsung melenggang pergi keluar rumah tanpa menoleh lagi ke wajah Sophia yang sudah cemberut karena cemburu. "Sayang, kok di sini?" tanya Rian pada Adelia yang terlihat sedikit murung. Saat membuka pintu dan langsung menatap Adelia di sana tengah duduk termenung. "Kamu baik? Nggak sedang sakit kan?" tanya Rian lagi. Dia juga dapat melihat rona kesedihan di wajah istri pertamanya ini. Dengan susah payah Adelia mengembangkan senyumnya seraya berkata, "Iya mas, aku baik kok. Yang nggak baik cuman yang di sini aja. Saat lihat kalian berdua-duaan," cicit Adelia dengan menunjuk dadanya sendiri. Rian menatap wajah Adelia dengan tidak nyaman. Dia berusaha meraih jari jemari lentik Adelia dengan lembut. Rian mengusapnya. "Maafin aku ya sayang, aku belum bisa adil memperlakukan kalian," ucap Rian dengan penuh perasaan. Dia juga tahu jika hati Adelia pastinya sakit setiap hari melihat kedekatannya dengan Sofia. Hati siapa yang tidak akan hancur melihat orang yang dicintainya memadu kasih dengan orang lain selain dirinya? Begitulah kira-kira yang sedang ada di otak pikiran Rian. Dia juga tidak ingin menyakiti hati Adelia, namun Rian juga tidak berdaya dengan perintah ibunya. "Nanti kalau aku punya banyak rejeki, aku belikan rumah yang baru buat kamu ya sayang." Hanya itu yang bisa Rian ucapkan kepada Adelia, untuk menghibur hati Adelia yang mungkin sedang terluka parah dan dalam. Dia juga sedang berpikir bagaimana caranya agar prestasinya di kantor bisa baik, hingga gajinya pun naik. "Dimakan mas," Adelia menyantap sarapannya dengan diam. Adelia yang periang dan humoris kini hilang di mata Rian. Dia sudah menjelma menjadi wanita yang pendiam, jarang bicara. Entah kapan itu semua akan berubah. Jauh dari dalam lubuk hatinya, Rian rindu dengan Adelia yang sangat periang. Rian merindukan Adelia yang selalu manja menceritakan kisah kejadiannya yang dilewati setiap harinya. "Oh ya mas, nanti aku mau keluar rumah. Aku jenuh di rumah terus," izinnya pada Rian. "Oh ya, jangan capek-capek ya sayang. Uang yang aku kasih masih?" tanya Rian dengan lembut. "Masih cukup lah mas, kalau hanya jalan-jalan dan jajan beli bakso mah," jawab Adelia jujur.
Adelia teringat terus kata-kata ibu mertuanya yang mengatakan dia adalah benalu di kehidupan Rian. Meskipun Rian memberinya uang jatah sedikit, namun Adelia selalu bisa tahan tidak meminta-minta pada Rian. Buktinya, belum habis pegangan yang Rian berikan, Rian sudah menawarkan jatahnya lagi. Ini aku kasih buat persediaan kamu ya. Ingat, jangan boros-boros ya sayang. Aku belum gajian. Nanti kalau aku udah gajian, aku kasih agak banyakan deh. Goda Rian dengan mengulurkan 5 lembar uang kertas berwarna merah pada Adelia. Dengan tersenyum manis, Adelia menerima uang dari tangan Rian. Tiba-tiba dari arah belakang, "Buat aku mana bang?" Sofia menghampiri Rian. Dia menengadahkan tangannya di depan wajah Rian. "Kemarin kamu kan udah 300.000, emang udah habis?" Tanya Rian pada Sofia. "Kamu ini gimana sih, Yan? Yang adil dong. Kalau istri pertama dikasih 500.000, istri kedua juga kasih segitu. Masa pilih kasih, kamu gak adil namanya." Ibu Hartini tiba-tiba ikut serta dan menyuarakan dukungannya pada Sofia. Rian hanya tinggal bisa diam, menatap kepergian Adelia yang berlalu pergi membawa mangkok kotor sisa sarapannya bersama dengan Rian sang suami. Bersambung. See you, bye.